Isnaini Fajar Febriana, mahasiswi Universitas Binawan Jakarta. Kali ini saya akan melakukan tindakan membantu persalinan pada kala 2 dan kala 3. Berikut alat-alat yang harus disiapkan, yaitu berupa betadin, dup steril dapat 2, pengalas, lalu hand wrap, handscoon bersih, handscoon steril, Doppler, kasa, terus ada baskom, terdapat lidi water, dan satu set parcel set. Kemudian terdapat alat-alat TTP, tempat sampah terdapat di bawah, dan ada apron. Setelah melakukan setelah persiapan alat, perkenalkan diri kepada pasien dan pastikan pasien yang akan dilakukan tindakan tepat dengan mengecek memanggil nama pasien dan mengecek gelang pasien. Setelah itu, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Gunakan handscoon bersih, setelah itu lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lakukan pemeriksaan DJJ dengan sebelum melakukan tindakan pemeriksaan DJJ, pastikan dulu dengan pemeriksaan Leopold untuk menentukan punggung bayi. Setelah melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Leopold, kemudian letakkan DJJ di sepertiga umbilikus spina iliaca sambil melihat ke arah jam untuk menghitung DJJ pasien. DJJ bayi normal sebanyak 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu, pegang perut ibu pada umbilical atau fundus untuk memeriksa kontraksi selama 5 menit, di mana di antaranya ada 1 kali his, yaitu sekitar 90 detik kontraksinya. Terlalu. Setelah itu, jika terdapat lendir darah pada kain sarung ibu, maka letakkan pispot. Ibu, saya bantu untuk meletakkan pispot di bagian bawah ibu ya, di dekat pantatnya. Setelah itu, lepaskan sarung tangan. Kemudian gunakan apron. Jadi semua sama nggak? Setelah itu, gunakan handscoon steril. Terlalu 1. Setelah mendekatkan alat menggunakan apron serta handscoon steril, maka kita akan melakukan tindakan yaitu melakukan vulva hygiene, yaitu dengan menggunakan teknik steril dengan kasa yang diberikan betadin, namun pada konsep steril. Lilitkan handscoon steril ke bagian ibu jari dan bagian jari telunjuk agar menjaga handscoon tetap steril.
Bersihkan dari bagian labia minor terjauh, labia minor terdekat, labia mayor terjauh, labia mayor terdekat, yang terakhir dari bagian tengah sampai anus. Setelah itu, lakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari tengah, masukkan ke dalam vagina, yaitu untuk melihat untuk merasakan apakah masih teraba ruda atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan saat tidak ada his. Kemudian periksa pembukaan luka pada porsio, apakah porsio sudah teraba atau belum. Kemudian pastikan plasenta masih terasa. Kemudian pecahkan plasenta dengan menggunakan alat, yaitu setengah koher. Instruksikan pada ibu untuk tidak melakukan mengedan pada saat memecahkan plasenta. Ibu tarik nafasnya, jangan mengedan ya Bu. Setelah itu, jika hisnya sudah selesai, tarik kembali, tarik alat, bekas torehannya lebarkan dengan menggunakan jari. Setelah air ketuban sudah keluar, minta bantuan asisten untuk melepaskan pispot dari pasien. Letakkan pengalas steril pada bagian bawah dan satu lagi pada perut ibu. Setelah itu, instruksikan ibu untuk merangkul kaki, kemudian angkat kepala ibu untuk melihat ke arah perut. Lalu pada saat his, anjurkan ibu untuk mengedan seperti orang ingin BAB. Kemudian lakukan posisi tangan seperti huruf C untuk menahan kepala. Setelah 5 menit cek ada his atau tidak. Lalu saat ada his lanjutkan untuk mengedan. Kemudian cek bagian perineum. Jika tidak membuka atau perineum kaku dan kepala bayi sudah crowning, maka dapat dilakukan episiotomi atau gunting pada bagian perineum. Oleskan betadine pada vagina. Jika ibu masih ada his, lakukan gunting perineum pada saat bersamaan dengan his. Setelah itu, instruksikan ibu untuk batuk kurang lebih 3 kali. Kemudian kepala bayi akan mendongak. Lanjut, setelah itu putar ke posisi luar, ke arah punggung. Instruksikan ibu untuk rileks. Kemudian tarik bayi setelah sampai keluar ke atas. Setelah bahu keluar, sanggah dan keluarkan bayi. Kemudian letakkan pada perut ibu. Taruh. Setelah itu, minta bantuan asisten untuk melakukan penyuntikan oksitosin pada ibu. Kemudian bersihkan bayi. Pastikan untuk tidak membersihkan bagian pergelangan atau telapak tangan pada bayi. Kemudian siapkan suction, hisap mulut bayi dan hidung. Setelah itu, siapkan klem kurang lebih 5 cm. Lalu gunting tali pusat. Jangan lupa saat posisi seperti ini
letakkan kasa untuk menghindari terjadinya cedera pada bayi. Kemudian gunting. Setelah digunting, berikan klem umbilikal. Setelah diberikan klem umbilikal, maka klem boleh dilepaskan. Setelah itu, posisikan bayi untuk melakukan IMD. Dekatkan bayi pada puting ibu. Dan setelah itu, pada saat membersihkan bayi atau mengelap bayi, pastikan untuk melihat apakah jari-jari tangannya utuh, tidak ada kecacatan pada bayi. Kemudian cek Apgar score. Hal itu dilakukan sebelum pasien melakukan IMD atau bayi melakukan IMD dengan nilai-nilai Apgar, yaitu appearance atau warna kulitnya dengan nilai 2, pulse atau nadi dengan nilai 2, grimace atau respon bayi dengan nilai 2, activity atau tonus otot yaitu nilainya 2, maupun respiratory atau pernafasan nilainya 2, yaitu dengan tanda-tanda tidak ada retraksi dada atau sumbatan pada jalan nafasnya. Kemudian setelah itu lakukan TTV kembali pada pasien dengan meminta bantuan asisten. Setelah itu kita lakukan persiapan pengeluaran plasenta kurang lebih 5-10 menit setelah bayi lahir atau setelah suntik oksitosin yang dilakukan oleh asisten. Kali ini kita masuk ke tahapan kala 3, yaitu untuk melihat tanda-tanda kala 3, yaitu ada ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu TFU berbentuk bundar, lalu lihat tanda-tanda semburan darahnya. Setelah melihat semburan darahnya, tali pusat memanjang, tarik tali pusat sejajar, kemudian observasi apakah ada tarikan atau tidak. Kemudian masas abdomen atau TFU, observasi apakah ada perdarahan atau tidak. Jika tidak terdapat perdarahan, maka tidak ada robekan pada perineum. Kemudian lepaskan plasenta dengan cara menarik perlahan plasenta ke arah depan secara perlahan. Instruksikan ibu untuk rileks atau tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam ya ibu. Kemudian kedua tangan menangkap plasenta, diputar searah jarum jam sampai dengan plasenta keluar. Baskom, lalu letakkan plasenta ke dalam wadah atau baskom yang telah disiapkan oleh asisten. Setelah itu, observasi plasenta, lihat apakah ada kerusakan atau tidak. Jika terdapat kerusakan, maka kemungkinan besar terdapat sisa yang tertinggal di dalam, tapi jika tampak putih-putih pada plasenta atau pengapuran. Kemudian lihat tali plasentanya, terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian ukur panjang plasenta kurang lebih dari 1 jengkal. Ukur panjang tali pusat kurang lebih 15 kali 4 jengkal atau sebesar 65 cm. Meminta asisten untuk timbang plasenta. Kemudian rapikan alat-alat. Berikut demikian yang tindakan dalam membantu kala 2 dan kala 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.